Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Delia Permana dengan NIM 21210063 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Apresiasi Kajian dan Prosa dengan dosen pengampu Ibu Riana Dwi Lestari MPD. Tebal dari buku halaman ini yaitu 379 halaman. Buku ini menceritakan seorang aktivis mahasiswa bernama Biru Laut. Biru Laut ini merupakan mahasiswa semester akhir di Universitas Yogyakarta. Nah, pada saat pemerintahan Soeharto, jika ada suatu kumpulan mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan ditangkap. Nah, Biru Laut dan teman-temannya ini memiliki base camp di suatu tempat tertentu. Pada base camp tersebut, Biru Laut dan teman-temannya sering menceritakan atau sering diskusi mengenai buku Pramudia, di mana pada saat itu buku Pramudia dilarang untuk dibaca pada pemerintahan Soeharto. Mengapa demikian? Karena buku Pramudia diartikan mengarahkan pandangannya terhadap KIR. Nah, Biru Laut dan teman-temannya pun penasaran isi dari buku Pramudia tersebut seperti apa, pandangannya pun seperti apa. Lalu mereka membaca dan memahami isi dari buku tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Biru Laut dan teman-temannya pun dicari intel dan diikuti kemana saja mereka pergi. Sampai akhirnya mereka, Biru Laut dan teman-temannya pun tertangkap oleh intel tersebut dan dinyatakan hilang. Hari demi hari, minggu demi minggu, kabar Biru Laut dan teman-temannya pun tidak tahu di mana dan tidak ada informasi apapun. Keluarga dari Biru Laut pun hanya pasrah dan dengan yakin bahwa Biru Laut tersebut masih ada dan masih hidup untuk kembali ke rumahnya. Waktu terus berlalu hingga Biru Laut dan teman-temannya tidak ada informasi terbaru apapun. Tetapi di satu sisi keluarga dan ibunya pun sangat tetap teguh pendirian bahwa ia yakin bahwa Biru Laut itu masih hidup dan ia akan pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Singkat cerita, ternyata dalam dari semua permasalahan yang dirasakan oleh Biru Laut dan teman-temannya, terus aktivitas yang sering dilakukan Biru Laut dan teman-teman yang bisa sampai ke oknum pemerintah, itu dalangnya adalah karena teman Biru Lautnya sendiri. Iya, Biru Laut dikhianati oleh temannya sendiri. Jadi selama ia berdiskusi mengenai buku Pramudia yang emang terlarang dibaca pada saat itu ada satu teman Biru Laut yang ternyata selama mereka berdiskusi di base camp ataupun mengikuti segala aktivitas yang Biru lakukan, termasuk aksi yang Biru lakukan, itu ternyata temannya sendiri melakukan hal lain di belakang Biru Laut. Ia mengadu kepada oknum pemerintah apa saja yang dilakukan oleh Biru Laut, termasuk membaca buku itu, dan Biru Laut akan melakukan aksi jika pada saat pemerintahan tersebut akan Biru Laut ingin ada demokrasi atau demokratis pada pemerintahan tersebut. Sehingga temannya itu melaporkan kejadian atau hal yang akan dilakukan oleh Biru Laut kepada oknum pemerintah. Nah, kita kembali ke cerita sebelumnya bahwa Biru Laut setelah membaca buku itu selalu ada saja oknum pemerintah yang mengikutinya, menerornya. Entah dari mana oknum pemerintah tersebut atau intel tersebut bisa tahu aktivitas yang dilakukan oleh Biru Laut, termasuk membaca buku terlarang tersebut. Jadi masalah dari mengapa semua aktivitas Biru Laut bisa tahu sampai ke oknum pemerintah, karena temannya sendiri mengkhianati Biru Laut. Di depan Biru Laut ya seolah-olah mendukung Biru Laut, ikut berdiskusi, tetapi di belakang ternyata ia menjurumuskan temannya sendiri. Ternyata temannya itu senekat dan setega itu untuk melaporkan Biru Laut dan teman-temannya ke oknum pemerintah. Hingga saat penculikan Biru Laut dan temannya,
Ia ada di sana dan ia hanya merekam suasana atau suara dari keperihan biru laut dan teman-temannya saat disiksa. Kesakitannya, ketakutannya, ia hanya merekam dan tidak membantu sama sekali. Jadi, Laut dan teman-temannya ini ditangkap karena punya lapak diskusi atau base camp, dan mereka suka membaca buku yang dimana isi dari buku tersebut berbeda pandangan hingga bisa mengubah pandangan politik ke pemerintah. Nah, dari kejadian ini, orang tua mahasiswa-mahasiswa lain, termasuk orang tua dari korbannya itu sendiri, sering mengadakan rapat untuk membahas atau memecahkan masalah dari permasalahan yang hilangnya korban tersebut. Karena hilangnya korban belasan mahasiswa tersebut tidak kunjung tuntas sampai saat ini. Buku ini memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dari biru laut, dan yang kedua, sudut pandang dari adiknya, biru laut. Di sudut pandang yang berbeda, biru laut dan teman-temannya disiksa, dihajar habis-habisan, ditutup matanya, tangannya diborgol, kakinya dieratkan dengan tali rantai dengan besi yang berat, lalu ditenggelamkan di tengah laut. Hingga beberapa tahun kemudian, adiknya pun lulus menjadi sarjana kedokteran, dan ia dan teman-temannya terpilih menjadi perwakilan untuk datang ke satu pulau, dan sesampainya di pulau tersebut, ia begitu kaget dengan menemukan banyak tulang. Setelah itu ia mencari informasi, dan setelah disahkannya ia menjadi dokter, ia baru bisa mengidentifikasi tulang itu berasal dari mana dan tulang siapa saja yang berada di pulau tersebut. Nah, setelah kejadian itu saat ini ada istilah yang disebut Kamis Hitam, di mana orang-orang tiap hari Kamis memakai baju hitam dan menaburkan bunga untuk mengingat atau bela sungkawa atas peristiwa pada pemerintahan Soeharto tersebut. Untuk keseluruhan dari buku novel Laut Bercerita ini sangat direkomendasikan dan sangat diapresiasi atau sangat dibanggakan atas perjuangan mahasiswa-mahasiswa terdahulu untuk memperoleh hak suara dan hak bicara, juga keadilan untuk masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Kelebihan dari buku ini yaitu dapat menyadarkan atau dapat sangat dibanggakan atas perjuangan biru laut dan teman-teman mahasiswa lainnya untuk perjuangan keadilan dan mendapatkan hak suara dan hak bicara pada masyarakat atau pada mahasiswa itu sendiri. Salah satu kelebihan lain dari buku novel Laut Bercerita ini yaitu penulis menyelipkan satu gambaran ilustrasi untuk menggambarkan cerita dari per subbabnya untuk memudahkan atau menggambarkan situasi kejadian dari si cerita tersebut, sehingga isi dari buku novel ini pun tidak sepenuhnya kata yang akan membosankan pembaca. Jadi dengan adanya gambaran ilustrasi seperti ini, itu akan mengimajinasikan para pembaca dengan isi cerita dan gambaran ilustrasi yang telah dibuat oleh penulis tersebut. Kekurangan dalam buku ini yaitu buku ini terlalu banyak halaman dan menceritakan alur mundur. Lalu buku ini ada beberapa kosakata yang memang diulang, pengulangan kata, dan adanya bahasa baku yang memang harus memikirkan lagi untuk pengartiannya agar tidak salah mengartikan atau tidak salah pandangan dari isi buku novel yang berjudul Laut Bercerita ini. Dari buku ini juga mengajarkan atau menyadarkan kita untuk para mahasiswa agar meningkatkan atau memajukan dan melawan untuk mendapatkan keadilan, hak suara dan hak bicara untuk kita semua dengan sama rata. Mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai novel yang berjudul Laut Bercerita karya Laila S. Chudori ini. Semoga bisa motivasi kepada kita semua, khususnya para mahasiswa, untuk lebih bersemangat dan berenergi dalam menegakkan keadilan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata pada penjelasan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.